Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Mufaya. Pada video kali ini, saya akan bahas materi persiapan penilaian akhir tahun untuk matematika kelas 8. Let's check this out. Oke, jadi untuk penilaian akhir tahun pelajaran ini, batasan materinya ialah yang pertama, teorema Pythagoras, yang kedua, lingkaran, yang ketiga, bangun ruang sisi datar, yang keempat, tentang peluang. Kita masuk ke materi yang pertama, latihan soal tentang teorema Pythagoras. Pertama, tuliskan pernyataan-pernyataan yang benar untuk segitiga siku-siku ABC adalah gimana? Nah, kita dapat mengetahui kalau segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku. Nah, ketika kita ingin mencari A, di mana A merupakan sisi miring, berarti kalau kita mencari A kuadrat sama dengan dua sisi yang lainnya dijumlahkan. Jadi B kuadrat ditambah C kuadrat. Kalau kita ingin mencari C kuadrat, sisi miringnya A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Kalau kita mau mencari B, berarti A kuadrat dikurangi dengan C kuadrat. Seperti itu ya. Jadi sisi miring itu tidak selalu huruf C. Bisa bertukar-tukar posisi. Yang penting kalian tahu konsepnya. Kalau mencari sisi miring, dua sisi yang lainnya dijumlahkan. Kalau mencari bukan sisi miringnya dikurangi dengan satu sisi yang lainnya. Oke, next ke nomor 2. Diketahui kelompok bilangan berikut. Kelompok bilangan yang merupakan triple Pythagoras. Oke, masih ingat triple Pythagoras itu apa? Triple Pythagoras merupakan 3 buah bilangan yang jika kita susun, dia akan membentuk suatu segitiga siku-siku. Nah, kemudian kita ingat-ingat dulu ya. 3, 4. Berapakah pasangannya? 3 itu kita ketahui pasangan dengan 4 dan 5. Ya, betul. Kalau misalnya kalian tidak hafal dengan triple, kalian bisa mencoba dengan menguji 2 angka yang ada di depan. Jadi 3 kuadrat itu 9 ditambah dengan 4 kuadrat 16. Apakah hasilnya 5 kuadrat? Oh, benar ya, berarti dia 25. Oh, dia merupakan triple Pythagoras. 5, 12, 15. Bukan ya, karena 15 tidak berpasangan dengan 5 dan 12. Harusnya 5, 12 dengan 13. Oke. 8, 10, 18 dihubungkan. 20, 21, 29 itu dia. 7, 24, 28-nya itu bukan ya. Harusnya 7, 24, dan 26. Lagi 10, 24, 26. Itu juga benar. Jika kalian masih belum hafal, nanti bisa dilihat di materi yang sudah saya upload ya. Jadi, kelompok bilangan yang merupakan triple Pythagoras adalah 1, kemudian 4, dan 6. Oke, selanjutnya kita next ke nomor 3. Berdasarkan gambar berikut, panjang BC adalah, nah kita lihat ada segitiga siku-siku ABC, di mana BC-nya itu merupakan sisi tegaknya. Sisi miringnya sudah ketahuan nih, 25. Sisi yang lainnya 7. Kalau kita mau mencari BC, berarti BC kuadrat sama dengan sisi miringnya 25 kuadrat dikurangi dengan yang bawahnya sisi yang lain 7 kuadrat. 25 kuadrat itu 625 dikurangi 49. Berapa nih? 576. Jadi BC-nya sama dengan akar dari 576
sama dengan 24 cm. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Nomor 4. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 16 cm dan lebar 12 cm. Jadi saya punya persegi panjang, ceritanya persegi panjang ya. Persegi panjang, panjangnya 16, lebarnya 12. Panjang diagonal persegi panjang tersebut, diagonal itu garis miringnya, ya kan? Nah, jadi kita mencari sisi miringnya. Oke, saya misalkan dia huruf C. Berarti kalau saya mau mencari C, dua sisi yang lain dijumlah. Jadi 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 16 kuadrat ialah 256 tambah 144 jadi 400. C sama dengan akar dari 400 yaitu 20. Jadi ini menggunakan konsep teorema Pythagoras tapi dalam aplikasi ya, aplikasi bangun datar. Next ke soal nomor 5. Ya, selanjutnya kita akan ke nomor 5. Sebuah kapal berlayar ke arah barat sejauh 60 mil, lalu berlayar ke arah utara sejauh 80 mil. Jarak kapal sekarang dari tempat semula adalah, pertama kita tahu dulu nih, kapalnya ke barat, barat itu ada di sebelah kiri, sejauh 60. Selanjutnya berlayar ke utara, utara ke arah atas 80. Untuk mempermudah perhitungannya, bisa kita hilangkan nolnya 1 ya. Nah, yang ditanya jarak kapal dari tempat semula, berarti sisi miringnya. Jadi kita buat dia misal dengan huruf C. Untuk mempermudah kalian menghitung, karena dia sama-sama punya 0 di belakangnya, kita pakai angka yang ada di depannya saja. Jadi 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat karena kita mau mencari sisi miringnya. 8 kuadrat 64, 6 kuadrat 36, saat dijumlah jadi 100. C-nya akar dari 100 sama dengan 10. Jadi jarak sekarang dari tempat yang semula ialah, karena tadi kita hilangkan nolnya 1, sekarang kita tambahkan lagi, berarti jawabannya tinggal 100 mil. Oke, next ke nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Panjang sisi BC adalah, jadi terlebih dahulu kita mencari tahu sisi yang lain ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar, kita cari dua sisi yang udah diketahui nih. Oh, yang paling berdekatan nih. 17 dengan 18. Sorry, maaf, 17 dengan 8. Saya ubah ya gambarnya jadi 17 dengan 8. Berarti kita harus mencari sisi AC-nya karena belum tahu. Jadi AC-nya, sisi miringnya sudah tahu ya, 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. 17 kuadrat 289 dikurangi dengan 64, hasilnya 225. Oh, berarti AC-nya akar 225 sama dengan 15. Berarti ini adalah 15 cm. Nah, setelah kita tahu nih 15 cm itu ada di sisi miringnya, jadi sekarang kita mau cari BC. BC-nya berarti kita tinggal mengurangi 15 kuadrat dikurang 9 kuadrat. 15 kuadrat 225 dikurangi dengan 81, hasilnya ialah 144. Jadi BC-nya sama dengan akar 144 sama dengan 12 cm. Jadi jawaban BC-nya 12 cm. Ya, jadi menggunakan teorema Pythagoras sebanyak 2 kali. Next ke nomor 7.
Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, tampak seorang anak berdiri di bawah layang-layang. Apabila tinggi layang-layang 24 meter, berarti tingginya 24 meter, dan jarak anak dengan pengikat senar layang-layang. Nih, jarak dari sini ke sini 7 meter. Tentukan panjang benang yang terentang. Berarti benang yang terentang itu yang ini loh. Oke, benang yang terentang berarti kita mencari sisi miringnya. Sama dengan 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 24 dikali 24, 576 tambah 49 sama dengan apa tuh? 6, 2, 5. C-nya akar dari 625 sama dengan 25 meter. Oh, jadi panjang benang yang terentang ialah 25 meter. Sebenarnya kalian juga bisa mengetahui panjang benangnya jika kalian hafal triple Pythagoras. Jadi kalau 7 temannya itu 24 dan juga 25. Jadi di sini penggunaan triple Pythagoras itu sangat mempermudah kalian untuk menghemat waktu dalam menghitung ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu tentang lingkaran. Soal berikut. Perhatikan gambar lingkaran berikut. Garis OE disebut dengan, kita harus mengingat-ingat materi tentang unsur-unsur lingkaran. Ya, unsur-unsur lingkaran di mana garis OE merupakan garis tegak lurus dengan apa itu namanya? AC ya. Kalau ada garis yang tegak lurus dengan tali busur, itu merupakan apotema. Jadi OE merupakan apotema. Ya, kalau AC yang garis lurus dari sisi lengkung ke sisi lengkung dinamakan dengan tali busur. A ke B dinamakan dengan diameter. Ya, seperti itu. Berikutnya nomor 9. Sebuah sepeda motor berjari-jari 7 cm. Jika roda berputar di jalan sebanyak 100 putaran penuh, maka jarak yang ditempuh sepeda motor ialah berapa? Jadi kalau roda itu kan aplikasi lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dia berputar 100 putaran, kalau menanyakan jarak berarti yang ditanyakan ialah keliling lingkarannya. Keliling lingkaran apa rumusnya? Karena kita punya jari-jari, kita pakai rumus yang 2 dikali V dikali R. Boleh kalian pakai dengan V dikali D atau 2 dikali V kali R. Nah, sekarang kita hitung 2, V-nya kita pakai 22/7 karena jari-jarinya 7 ya. Oke, kita hitung, ini sama ini bisa dicoret, jadi 2 dikalikan 22 sama dengan 44 cm. Nah, karena rodanya berputar 100 putaran, berarti jaraknya ialah 44 cm dikali 100, karena dia 100 kali muter. Jadi tinggal dikalikan saja, tambahkan nolnya. Centimeter. Nah, kalau kita mau ubah jadi meter juga boleh, jadi 44 meter. Karena centimeter ke meter itu naik 2 langkah, jadi dihilangkan 2 nol yang ada di belakangnya. Selanjutnya nomor 10. Sebuah piring berbentuk lingkaran memiliki diameter 20 cm. Luas piring tersebut adalah, oke, kita mau mencari luas. Rumusnya ialah V dikali R kuadrat. Ya, V-nya karena dia diameternya 20,
Berarti jari-jarinya ialah 20 dibagi 2, 10 cm. Nah, karena jari-jarinya bukan kelipatan 7, kita gunakan 3,14. Kita kalikan 10 dikalikan 10 karena jari-jarinya 10. Jadi 3,14 dikali 10 dikali 10 sama dengan 314 cm persegi. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 11. Panjang busur lingkaran dengan diameter 42 cm dan sudut pusatnya 60 derajat adalah, nah kalau busur lingkaran dia berkaitan dengan keliling lingkaran ya. Kita lihat di sebelah sini, panjang busurnya. Panjang busur. Rumusnya apa? Alfa per 360 dikali keliling lingkaran. Alfanya berapa sudutnya? 60 derajat per 360 derajat dikali kelilingnya pakai rumus yang V dikalikan D. Kenapa? Karena dia yang diketahui diameternya. Jadi kita sederhanakan ya. Ini jadi 1, yang ini jadi 6. 1 per 6 dikali 22 per 7 dikali 42. 7 sama 42 bisa dicoret jadi 6. 6 sama 6 boleh dicoret. Wow, jadi tinggal 22 dikalikan dengan 1, yaitu 22 cm. Berikutnya, nomor 12. Sudut pusat sebuah lingkaran adalah 120 derajat. Sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama. Nah, sekarang kita ingat-ingat dulu ya, yang ditanya sudut keliling. Sudut keliling itu sama dengan berapanya sudut pusat? Setengah dikali sudut pusat. Jadi, kita tinggal dikalikan setengah aja. Setengah dikalikan dengan 120 derajat. Jadi berapa? 60 derajat. Kalau kita yang ditanya sudut pusatnya, berarti sudut kelilingnya dikali 2. Kalau ditanya sudut kelilingnya, sudut pusatnya dikali 1/2. Oke, nomor 13. Diketahui jarak antara pusat lingkaran A dan B adalah 25 cm. Jadi ini adalah P-nya. Lingkaran A dan B memiliki jari-jari berturut-turut 10 cm dan 3 cm. Panjang garis singgung persekutuan luar. Oke, L kuadrat sama dengan berapakah itu? P kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil dikuadratkan. Oke, L itu garis singgung persekutuan luar. P itu jarak antara pusatnya. Berarti 25 kuadrat dikurangi 10 kurang 3 baru dikuadratkan. 625 dikurangi 7 kuadrat. 7 kuadrat itu 49. Jadi L-nya ialah 576. L-nya ialah akar dari 576 sama dengan 24 cm. Nah, jadi kalau mencari garis singgung persekutuan luarnya, rumusnya yang ini. Ya. Nomor berikutnya 14. Besar sudut ROP adalah 80 derajat. Maka besar sudut
RQP, ini RQP adalah 80 derajat. Maka besar sudut ROP adalah berapa? RQP itu ada di sini. Ya, kalau dia garis titik sudutnya menyentuh di yang melingkar, itu namanya sudut keliling. Nah, kalau di pusat berarti namanya sudut pusat. Nah, karena yang ditanya sudut pusat, berarti sudut pusat itu berapa kalinya sudut keliling? 2 kali sudut keliling. Jadi 2 dikalikan dengan sudut kelilingnya tadi 80 derajat, yang ini ya. Hasilnya ialah 160 derajat. Selanjutnya, kita akan masuk ke submateri yang ketiga, yaitu tentang bangun ruang sisi datar. Nomor 15. Isilah pertanyaan berikut dengan benar. Jumlah sisi kubus. Nah, kita lihat dari gambar, jumlah sisi kubusnya ada 6. Sisi depan, belakang, kanan, kiri, atas, dan bawah. Jumlah titik sudut kubus ditandai dengan hurufnya. Ada berapa banyak huruf yang ada di sini kubus? Yaitu ada 8 titik sudut. Jumlah rusuk kubus merupakan garis-garis tiangnya, tiang kubus ya. Di bawah ada 4, yang berdiri tegak ada 4, di atas ada 4, jadi ada 12. Diagonal ruang kubus. Diagonal ruang itu dari sudut ke sudut yang lain, dia menyeberang ya. Misalnya A ke G, H ke B, C ke E, dan D ke F. Ada 4 diagonal sisi. Ya, kalau diagonal sisi itu dalam satu sisi dia terdapat 2 diagonal, dari sini dan sini. Karena ada 6 sisi dikalikan dengan 2, jadi jumlah diagonal sisi kubus ialah 12. Nomor 16, gambarlah 2 buah jaring-jaring balok. Jadi, saya sudah sediakan gambarnya, jadi kalian bisa menganalisis gambar-gambar yang ada di bawah ini merupakan gambar-gambar contoh jaring-jaring balok. Kalian bisa mengeksplorasi lebih ya dengan berbagai macam bentuk jaring-jaring. Berikutnya nomor 17. Luas permukaan sebuah kubus yang memiliki panjang sisi 8 cm adalah, jadi luas permukaan kubus punya panjang sisi atau rusuknya 8. Biasanya kalian tahunya itu R dipangkatkan 3. R dikali, ini luas permukaan ya. Jadi rumusnya ialah, kita ulang. Karena kubus punya 6 sisi. Nah, untuk 1 kali luas satu sisinya itu merupakan bentuknya persegi. Jadi 6 dikalikan dengan sisi atau 6 dikalikan dengan rusuk pangkat 2. 6 rusuknya tadi atau panjang sisinya 8, berarti 6 dikali 8 dikalikan dengan 8. Berapa 6 dikali 8 dikali 8? Ialah 384 cm persegi. Lanjut ke nomor 18. Volume kubus dengan panjang sisi 5 cm adalah volume kubus. Berarti volume ialah rusuk dikali rusuk dikali rusuk atau rusuk pangkat 3. Rusuk atau sisinya itu 5 dipangkatkan 3. Berapa? 5 dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 5. Hasilnya 125 cm kubik. Bedakan satuannya ya. Kalau luas permukaan itu satuannya cm. Kalau volume satuannya cm
kubik. Kalau tadi cm persegi, sekarang cm kubik. Nomor 19. Sebuah balok berukuran panjang 20, lebarnya 15, tingginya 10, akan dibuat dari kertas karton. Luas karton yang dibutuhkan paling sedikit berapa? Jadi kita harus mencari luas permukaan kubus. Luasnya ialah 2 dikali PL tambah PT ditambah LT. 2 dikalikan PL-nya berapa? Panjang dikali lebar, berarti 20 dikali 15 ditambah panjang kali tinggi, 20 kali 10, lebar kali tinggi, 15 dikali 10. Oke, 20 dikali 15, 300 tambah 200 tambah 150. Berapa? Yuk. 2, 500, 650 dikalikan 2, yaitu 1300 cm persegi. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. 20. Ada sebuah akuarium berbentuk balok berukuran panjangnya 1,3, lebarnya 70 cm, tingginya 60 cm. Tentukan volume air dalam akuarium tersebut. Nah, jadi kalau ini dalam satuan meter kubik, berarti cari volumenya ialah panjang dikali lebar dikalikan tinggi. Karena dia maunya dalam satuan meter, berarti semua kita jadikan meter. Berarti 1,3 dikalikan lebar 70 cm. 70 cm itu jadi 0,7 meter. 60 cm. Ini saya tandain ya, 0,7 meter. Yang ini jadi 0,6. Oke, selanjutnya kita kalikan saja seperti perkalian biasa ya. Jadi ini perhitungannya saya percepat. Diperoleh hasilnya ialah dalam satuan meter 0,546, satuannya meter kubik. Gitu. Perkalian bisa menggunakan perkalian bersusun. Oke, selanjutnya kita next ke nomor 21. Isilah pertanyaan berikut dengan benar. Ini tentang prisma segi 6. Ya, prisma segi 6, saya kasih gambarnya seperti ini. Jumlah sisi prisma segi 6, karena dia segi 6, ya, otomatis bawahnya segi 6 atau segi 6, berarti ada 2. Terus sisi yang tegak persegi panjangnya itu yang ada 6. Jadi 6 yang berdirinya 6, tutupnya 1, bawahnya 1, jadi ada 8. Titik sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di atas ada 6, di bawah juga ada 6. 6 ditambah 6, 12. Rusuk prismanya, kita lihat tiangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang berdiri juga ada 6, yang di bawah ada 6, berarti 6 dikalikan 3, 18. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. 22. Sebuah prisma segi 4 memiliki alas persegi yang sisinya itu 5 dan tinggi prismanya 7. Volume prisma tersebut adalah volume sama dengan luas alas dikalikan dengan tinggi. Alasnya berbentuk persegi, berarti sisi dikalikan sisi atau jari-jari lah, atau rusuk, maaf, dikalikan dengan tingginya.
Sisinya berapa? 5 dikalikan 5, kemudian dikalikan dengan 7. Berapa 5 dikali 5? 25 dikalikan 7, 175 cm kubik. Karena dia merupakan volume. Oke. Berikutnya, ditanya gambarlah jaring-jaring prisma segi 5 dan 5 segi 5. Oke, perhatikan baik-baik bedanya prisma dengan limas. Nah, ini adalah gambarnya. Kalau dia prisma, oke, alasnya ini bentuknya segi 5, bawahnya juga segi 5. Jadi segi 5-nya ada 2. Sedangkan kalau limas, segi 5-nya hanya ada 1. Kalau prisma sisi yang lainnya berbentuk persegi panjang, kalau limas sisinya berbentuk segitiga. Jadi paham ya perbedaannya. Next ke nomor 24. Isilah pertanyaan berikut dengan benar. Jumlah sisi 5 segi 5. Tadi jaring-jaringnya sudah kita lihat. Sekarang kita lihat bentuk gambarnya. Oh, sisi limasnya ada berapa? Sisinya berarti di bawahnya ada 1. Segitiganya ada 5. Jadi 5 ditambah 1 sama dengan 6. Oke, titik sudutnya 1, di atas ada 1, di bawah ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ditambah 1 juga 6. Rusuknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi di bawahnya 5, tegaknya juga ada 5. Jadi ada 10. Nomor 25, ada sebuah limas dengan alas berbentuk persegi panjang. Mempunyai panjangnya 8, lebarnya 6. Jika tinggi limasnya 12, berarti volumenya berapa? Oke, kalau tadi prisma volumenya luas alas dikalikan tinggi. Kalau limas volumenya dikalikan 1/3 dulu, baru luas alas dikalikan tinggi. Ya, 1/3. Luas alasnya berarti panjang kali lebar dikali tinggi. Panjangnya berapa? 8, lebarnya 6, tingginya 12. 6. Yang bisa kita coret yang ini 2 ya. Sekarang kita tinggal hitung 8 dikalikan dengan 2, kemudian dikalikan dengan 12, yaitu 192 cm kubik. Oke. Next, kita akan masuk ke bagian yang keempat atau bagian yang terakhir, yaitu tentang peluang. Kita masuk ke pelemparan dadu dan uang logam. Ya, pada pelemparan sebuah dadu dan sekeping uang logam secara bersamaan, diperoleh titik sampelnya sebanyak berapa? Oke, kita ingat dulu, dadu ada berapa? Dadu itu punya 6. Ya, logam ada 2. Berarti 6 dikalikan dengan 2 sama dengan 12. Jadi kalau menentukan titik sampel itu dikalikan ya, bukan dijumlahkan. Nomor 27, banyaknya ruang sampel dari kejadian berikut. Pelemparan 1 uang logam. 1 uang logam berarti hanya ada 2. 2 uang logam berarti 2 kita pangkatkan 2, 4. 3 uang logam berarti 2 dipangkatkan 3, 8. 1 dadu 6, 2 dadu 6 pangkat 2, 3 dadu 6 pangkat 3, 36 dikali 6, 216. Itu ya. Jadi bukan ditambah, tapi dikalikan. 28
Oke, 3 uang logam dilempar 1 kali. Jadi kalau ada 3 uang logam berarti ruang sampelnya itu ada 8 ya, seperti tadi yang di atas ini. Ini ya. Peluang muncul ketiganya gambar. Oke, berarti gambar, gambar, dan gambar. Hanya ada satu kemungkinan. Ya. Berarti peluangnya ialah banyaknya kejadiannya, kemungkinannya dibagi dengan jumlah ruang sampel. Ini yang atas kemungkinan. Yang bagian penyebutnya ialah ruang sampel. Jadi jawabannya ialah 1/8. 29. Ada sebuah dadu dilempar sekali. Peluang muncul mata dadu prima. Nah, sekarang ruang sampel dari satu dadu. Ya, satu dadu tadi berapa? Sama dengan 6. Ya, muncul mata dadu prima. Prima. Karena bilangan prima, kita lihat bilangan prima dari 1 sampai 6. Ada angka 2, 3, dan 5. Oh, ini ada 3 kemungkinan. Berarti peluangnya ialah kemungkinannya 3 dibagi dengan ruang sampelnya 6. Atau kalau mau kita sederhanakan boleh jadi 1/2. Oke, next ke nomor 30. 2 dadu dilempar bersamaan sekali. Peluang muncul mata dadu berjumlah 8. Jadi ruang sampel dari 2 dadu tadi berarti 6 dipangkatkan 2 ya. 6 dikali 6, 36. Nah, sekarang kita hitung. Mata dadu berjumlah 8. Berapa aja sih? Kira-kira, oh berarti 2 sama 6. 3 dengan 5. Ya kan? 4 dengan 4. Terus 5 dengan 3. Berbeda ya, 5 dengan 3 dengan 3,5. Kemudian dengan 6 dan 2. Ada berapa kemungkinan? Ada 5. Berarti peluangnya ialah 5 per ruang sampelnya 36. Oke, kita next ke nomor berikutnya. Pada pengambilan sebuah kartu, dari satu set kartu diberi nomor 1 sampai 20. Jadi ada kartu, ada nomornya ya, 1 sampai 20. Berarti ada 20 kartu nih. Jadi kita lihat dulu nih, karena dia ada 20, berarti ruang sampelnya 20 ya. Nah, sekarang bernomor bilangan prima. Berarti prima dari 1 sampai 20. Ada angka berapa aja? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Ada berapa kemungkinannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8. Berarti peluangnya ialah 8 dibagi 20. Kita sederhanakan jadi 2/5. Gitu ya. Jadi kalau misalnya jawabannya tidak ada dalam pilihan, kalian bisa menyederhanakannya. Jadi kalau misalnya 8/20 tidak ada, oh berarti kalian harus disederhanakan. Oke, next ke nomor 32. Dalam suatu kelas, diadakan pendataan peserta kegiatan ekstrakurikuler. Didapat hasil sebagai berikut. 4 siswa memilih voli, jadi ada 4. Paskibranya 5, bulu tangkis 3. Berarti ini sampelnya, total ruang sampelnya 12. Oke, kita mau milih salah satu. Peluang yang terpilih dari siswa anggota voli. Nah, peluang dari voli. Voli berapa sih tadi? 4. Voli ya. 4 dibagi dengan banyaknya semua siswanya.
12, yaitu 1/3. Jadi kalau yang ditanyakan voli berarti bagian pembilangnya banyaknya voli per jumlah semuanya. Kalau yang ditanya paskibra berarti yang bagian atasnya jumlah paskibranya, bawahnya jumlah seluruhnya. Seperti itu. Nomor 33, sebuah dadu dan sebuah uang logam dilempar bersamaan sekali. Peluang munculnya mata dadu faktor dari 15 dan sisi gambar. Sekarang kita cari dulu nih uang sampelnya. Tadi di soal yang sebelumnya sudah ada ya, dadu dengan logam. Berarti 6 dikali 2, 12. Oke, peluang munculnya mata dadu faktor dari 15. Oke, faktor dari 15. 1 dengan 15 bisa. 3 dikali berapa yang hasilnya 15? Dikalikan dengan 5. Ada lagi? Tidak ada. Jadi faktornya ada angka 1, 3, 5, dan 15. Yang ada di dadu hanya angka 1, 3, dan 5. Jadi yang kita ambil ini aja. Karena 15 nggak ada ya dadu sampai 15 mata dadunya. Jadi ada 3. Dan sisi gambar, jadi 1 dengan gambar, boleh 3 dengan gambar, 5 dengan gambar. Jadi peluangnya ialah 3/12 sama dengan 1/4. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekian pembahasan materi persiapan untuk penilaian akhir tahun kelas 8. Oke, jadi jika ada materi-materi atau soal-soal yang masih belum dipahami, bisa ditanyakan langsung ke bukannya. Ya, materi-materinya sudah bukannya upload di Google Drive, jadi kalian bisa sambil baca-baca, bisa sambil lihat dengan videonya, bisa kalian berlatih sendiri. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Sukses selalu untuk ujiannya. Sampai ketemu lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.